Salam jumpa bersama dengan saya Yuda untuk Anda semua penonton RRI Net. Kali ini ketemu lagi bersama kami, kru RRI Sorong dalam Lestarikan Budaya dan Cerita Rakyat Papua dalam Obrolan Budaya spesial untuk Anda penonton setia RRI Net. Nah, pendengar di mana saja Anda berada, dengan Lestarikan Budaya dan Cerita Rakyat Papua ini, ada banyak cara yang dilakukan, ya baik itu lewat budaya, lagu, ya baik itu lewat kuliner dan lain sebagainya. Namun di kesempatan perjumpaan saya dengan Anda lewat RRNet, obrolan budaya kita saat ini, saya punya dua tamu spesial. Nah, mereka juga ternyata cukup militan untuk membudayakan apa yang menjadi kekayaan dari tanah Papua, dan dari sisi manakah mereka mempertahankan kekayaan itu, kita akan tahu bersama dengan narasumber kita. Tapi saya harus memperkenalkan dulu narasumber-narasumber saya di perjumpaan obrolan budaya RRNet dari RRI Sorong untuk kesempatan saat ini. Selamat Bakudapa. Untuk tamu saya yang pertama nih, boleh kenalkan dulu untuk penonton saya, nama, kemudian kegiatannya apa ini. Oke, baik. Terima kasih Bang Yuda. Saya sendiri Ansrinau. Saya pendiri dan pengelola dari Rumah Baca Egat Kairos. Yang beralamat di Jalan Tanjung Dovior, belakang kampus Unamin, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Oke, Rumah Baca Adat Egat Kairos. Egat Kairos ya, Rumah Baca Adat ini ya. Oke, tamu saya satunya lagi. Baik, perkenalkan nama saya Biastrik Mirino. Saya sebagai pengajar sama seperti Kakak Ansri di Rumah Baca Egat Kairos. Saya beralamat atau bertempat tinggal di kilometer 12 atau lebih tepatnya Moyo KPR. Oke, sekali lagi terima kasih banyak ya sudah hadir di studio RRI Net RRI Sorong untuk kesempatan perjumpaan saat ini, dan kita akan memberikan tontonan yang baru tentunya untuk penonton-penonton kita tentang Rumah Baca Adat Egat Kairos ini. Oke, untuk Ibu An dulu, ini boleh diceritain Rumah Adat Baca ini apa sebenarnya? Iya baik, ini rumah baca ya. Ya, kami punya Rumah Baca Egat. Di situ tempat untuk anak-anak belajar. Jadi di situ belajar apa saja. Khususnya membaca buku. Di situ anak-anak datang, kami melatih untuk bagaimana membangkitkan mereka untuk terhadap minat baca buku. Oke, itu yang menjadi dasar utama ya sehingga Rumah Baca Adat Egat. ini. Iya. Oke, ini ada banyak bacaan tentunya di sana. Tapi kenapa harus menspesialkan cerita-cerita dari Papua sendiri? Ada maksudnya di sana, apa ini? Iya, kami sendiri ada di Papua dan kami juga adalah anak Papua. Bentuk lain dari memperkenalkan adat, budaya, tradisi yang ada di Papua itu melalui buku bacaan. Ya, itu yang kami siapkan di Rumah Baca Egat untuk memperkenalkan kepada anak-anak yang ada di Kota Sorong ini, untuk mengenal budaya mereka, makanan tradisional mereka, mengenal tari-tarian mereka, mengenal bahasa daerah mereka. Ya, itu kita bisa lakukan lewat menyediakan buku. Ya, untuk anak-anak mengetahui itu. Ibu An dan teman-teman mengambil dari sisi membacanya itu ya, memperkenalkan adat-adat yang ada di Papua ini tentunya. Anak-anak yang membaca ke sana atau siapapun yang datang ke sana dibatasi usia kah? Atau lebih banyak pengunjungnya, atau yang memang Ibu An concern ada untuk anak-anak Papua saja kah? Iya, di sana itu bebas dalam artian anak usia dari prasekolah sampai dengan sekolah, anak SMP, SMA boleh saja datang ke sana, bahkan untuk mahasiswa, orang tua, karena di sana kami punya buku-buku bacaan yang beragam di sana. Siapa saja bisa datang di sana, tidak pandang suku, agama. Jadi kami di sana terbuka untuk umum
siapa saja mau membaca, Mhm. mau mencari hal baru lewat buku, bisa datang ke kami, tempat kami, Rumah Baca Egat Kairos. Itu buku-bukunya, cerita-ceritanya tentang Papua saja kah? Memang bercerita tentang Papua atau bertuliskan juga bahasa Papua, bahasa daerah tertentu begitu misalnya, atau buku-buku umum gitu? Ya, kami punya ada buku bahasa daerah dan juga Punya, ada buku-buku umum. Oke. Tidak beda jauh berarti dengan perpustakaan begitu? Atau Iya, pada umumnya, perpustakaan pada umumnya? iya. Jadi di Rumah Baca Egat ini ada tempat belajarnya dan ada perpustakaannya. Oh, oke, oke, oke. Nanti saya pengen tahu dari mana Ibu An dapat supply buku-buku itu ya. Oke, tapi kita coba ke Ibu Beatrix ini sebagai pengajar untuk anak-anak yang Iya. datang ke sana, yang otomatis nih begitu datang ke Egat, Rumah Baca Egat Kairos ini, anak-anak dijamin keluar dari situ bisa langsung membaca atau? Iya. Kami sebagai pengajar di Rumah Baca Egat Kairos, kami menjamin bahwa anak-anak yang datang ke Rumah Baca Egat Kairos bukan hanya ke situ bermain saja, tetapi mereka akan belajar untuk memahami atau tentang isi bacaan atau cerita yang ada di Rumah Baca Egat Kairos, dan begitu keluar mereka sudah bisa memahami atau mengerti tentang buku-buku atau isi bacaan yang ada di Rumah Baca Egat Kairos. Ini yang datang kan dari anak-anak yang belum bisa baca sampai yang sudah bisa baca, semua pasti datang ke sana ya. Iya. Gimana yang belum bisa baca punya trik khusus kah supaya mereka juga gemar, akhirnya bisa A, B, A tambah C atau gimana itu? Iya, kita bikin biasanya itu berkelompok. Kita bikin per kelompok. Kalau yang belum bisa baca kita pisahkan dengan yang sudah bisa baca. Kalau yang belum bisa baca kita mengajar mereka dengan belajar menulis dan membaca. Oke, jadi dikenalkan huruf gitu ya sama Bu Beatrix ya, sama Iya. teman-teman ya, kepada anak-anak yang belum bisa membaca itu ya. Iya. Oke, seperti apa mereka antusias selain tertarik mungkin dengan gambarnya, cerita itu sudah ada di buku, ya, seperti apa mereka atau? Mereka sangat gembira dan senang. Jadi mereka berpikir bahwa bukan hanya di rumah saja yang diajarkan sama orang tua, tetapi ketika mereka sudah datang ke rumah baca, kami mengajarkan itu kepada mereka. Mereka sangat senang karena membantu mereka begitu, bukan hanya di rumah dibantu sama orang tua, tetapi di rumah baca juga kami membantu. Jadi mereka sangat senang walaupun belum terlalu lancar, tetapi perlahan-lahan mereka bisa membaca. Dari pengalaman anak-anak yang nggak tahu baca sama sekali, berapa lama sih sampai akhirnya mereka bisa baca walaupun mungkin tidak lancar, tapi mereka terbata-bata dan merangkai kata-kata huruf-huruf itu? Dari hasil pengajaran kepada mereka selama ini berapa lama biasanya anak-anak? Kalau untuk anak-anak di sana paling lama tidak sampai dengan bulan, mungkin karena kita di sana 1 minggu tuh 2 kali. 1 minggu 2 kali. Kita ngajar di sana. Jadi anak-anak di sana palingan dalam 2 minggu atau 3 minggu begitu mereka sudah bisa. Sudah bisa ya? Sudah bisa membaca tuh ya? Wah, bukan main ya. Karena di sana mereka bukan hanya fokus dalam belajar membaca, tetapi kita mengajarkan mereka tentang bermain, tetapi bermain tentang huruf abjad. Jadi belajar sambil bermain. Hari-hari apa saja itu bukanya Rumah Baca Adat Egat Kairos ini? Ya, bukanya mulai dari Sabtu Minggu ya kita ngajar di sana. Sabtu dan Minggu. Iya. Oke, jam berapa itu? Mulai dari jam 3 sampai jam 5. Jam 3 sore sampai jam 5 sore ya. Oke. Berarti anak-anak udah tahu ya jam-jam bukanya Rumah Baca, Rumah Adat Baca ini ya, Egat ini ya. Oke, ya. Oke. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi tentunya nih ya, Bu An juga Bu Beatrix, coba kita mau dengarkan nanti ada
anak-anak yang sering berkunjung ke rumah baca adat ini ya, mereka mau menceritakan cerita yang mereka udah siapkan. Kita dengarkan bersama. Halo semua, perkenalkan nama saya Abigail. Hari ini saya akan membawa cerita dongeng berjudul Burung Cendrawasih dan Hutan yang Bahagia. Di sebuah hutan hijau di Papua, hiduplah seekor burung cendrawasih bernama Sisi. Bulu Sisi berwarna kuning keemasan dan ekor panjang berkilau. Setiap pagi, Sisi terbang sambil bernyanyi, membuat seluruh hutan menjadi riang. Cuit, cuit. Selamat pagi, hutan indahku, kata Sisi riang. Pohon-pohon menari, tertiup angin. Kupu-kupu terbang senang. Namun, suatu hari Sisi sedih. Ia melihat beberapa orang menebang pohon di tepi hutan. Jika semua pohon hilang, di mana aku akan berteduh? Di mana teman-temanku akan tinggal? Pikir Sisi sedih. Sisi pun terbang menemui anak-anak di kampung dekat hutan. Ia berkicau di dekat mereka, seolah-olah ingin berkata, jagalah hutan kita, supaya kita bisa hidup bersama dengan gembira. Anak-anak pun mengerti. Mereka berkata, mulai hari ini kami tidak akan merusak hutan. Kami akan menanam pohon dan menjaga burung-burung Papua. Sisi pun menari di langit. Bulu-bulu berkilau di bawah sinar matahari. Hutan kembali tenang dan bahagia. Terima kasih sudah mendengar cerita dongeng dari saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Megan. Saya mau cerita dongeng, judulnya Cendrawasih Nafasku. Cendrawasih nafasku yang indah, kamu selalu di hatiku, matamu bercahaya seperti kilau mentari. Aku kagum padamu, bulumu indah, kakimu lincah menari, suaramu but merdu. Sungguh aku terpesona. Jangan pergi tinggalkanku. Aku di sini bersamamu. Kamu adalah nafasku. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, kembali lagi bersama dengan saya Yuda, bersama dengan dua bintang tamu saya masih dalam obrolan budaya RRI Net, langsung dari RRI Sorong tentunya tentang lestarikan budaya dan cerita rakyat Papua. Bu An, yakin dengan membaca seperti ini bisa mempertahankan budaya? Iya, dengan membaca ini bisa mempertahankan budaya karena dengan berjalannya waktu sekarang ini sudah dengan kemajuan teknologi sekarang, anak-anak juga sudah terpengaruh dengan gadget,
dengan lingkungan yang sudah mempengaruhi mereka juga. Kami mencoba untuk mengajak anak-anak di lingkungan untuk bagaimana menarik mereka untuk tertarik baca dulu, tertarik dengan membaca. Di situ mereka akan mendapati hal-hal yang membangun mereka, hal-hal yang membentuk pola pikir mereka, menambah pengetahuan dan wawasan mereka. Disitulah ada buku tentang budaya itu. Iya. Oke. Paling banyak buku cerita dari Papua yang dari daerah mana ini? Semua daerah ada atau? Iya, kami hampir punya beberapa daerah di tanah Papua. Iya, dan lebih banyak kami punya cerita itu dari daerah Moi sendiri. Moi ya, daerah Iya. suku asli di kota Sorong ini ya. Iya. Oke, tanah Malamoi ini banyak ini. Oke, selain itu suplai buku-buku dari mana lagi ini, Bu An? Apakah ada kerjasama dengan penerbit-penerbit buku atau seperti apa? Iya, baik. Suplai buku sendiri, saya dengan teman-teman di rumah baca, kami dapat dukungan itu yang pertama dari Forum TBM sendiri. Forum TBM, apa Iya. itu? Forum Taman Baca Masyarakat. Taman Baca Masyarakat. Iya, Forum Taman Baca Masyarakat. Ini forum yang ada di daerah dan juga ada di pusat. Bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional. Iya, lalu kami dapat buku yang begitu banyak. Per rumah baca itu 1.000 buku bacaan untuk anak. Iya, itu yang terbanyak. Lalu teman-teman yang punya kepedulian dengan anak-anak untuk membangkitkan minat baca buku yang saya kenal secara langsung atau yang menghubungi saya lewat medsos rumah baca kami. Itu kami dapat buku dari mereka, ada yang di luar, ada yang di dalam Sorong sendiri, di Papua, bahkan di luar Papua, bahkan dari Balai Bahasa pun kami dibantu dengan buku-buku bacaan dari daerah. Ya, istilahnya buku-buku tentang cerita-cerita rakyat. Oke, ya. Oke, untuk tempatnya sendiri seperti apa, Bu An? Ini kan pasti anak-anak juga nggak bisa diem lah, namanya anak-anak. Iya, pasti. Seperti apakah dibuat rumah baca adat Eget Kairos ini? Senyaman mereka kah atau kaku seperti di perpustakaan pada umumnya yang kita sering lihat? Seperti apa ini, Pak? Iya, memang di rumah baca Egat sendiri itu ada di teras rumah pribadi ya, ada di teras rumah dan rumah kami itu ada di pinggir jalan dan itu jalan perempatan jalan lagi itu. Jadi memang secara kenyamanan sangat tidak nyaman karena kendaraan yang bising. Di situ ada perempatan, dari arah mana saja selalu lewat di situ, tidak pernah diam dan berhenti dengan kendaraan. Tapi kami selalu berusaha untuk membuat kenyamanan anak-anak itu dengan konsentrasi mereka, menarik konsentrasi dan fokus mereka dengan itu bermain sambil belajar. Dari situ fokus dan konsentrasi mereka teralih ke situ. Jadi ada juga di dalam perpustakaan, di situ ada tempat belajar juga. Kami punya meja tempat baca buku. Di situ anak-anak di jam diskusi, anak-anak akan diskusi tentang buku yang mereka baca di dalam meja itu, di dalam ruangan itu. Oke, tapi tentunya sesuai dengan usia mereka ya, kelompok-kelompok ini ya. Iya. Iya. Yang TK kan nggak mungkin Ibu Beatrix sama Bu An gabung dengan SMP gitu ya, nggak mungkin ya, atau kelas 5. Iya. Oke, seperti itu ya. Jadi mereka memang antusias ya, sudah tunggu hari Sabtu dan Minggu adalah hari di mana mereka dengan bebas membaca dan mencari buku-buku kesukaan gitu ya. Benar sekali. Hari Sabtu itu
kami belajar jam 3, Heeh. jam 2 itu mereka sudah ada di rumah, sudah ribut-ribut, sudah rame-rame di luar. Jadi perpustakaan itu tempat simpan kunci, anak-anak sudah tahu Udah semua. tahu ya. Jadi kalau mereka datang lebih dulu, biasanya mereka sudah buka pintu perpustakaan, sudah serobot masuk, sudah cari buku ini, cari buku itu. Ada yang pinjam buku di pertemuan yang lalu, minggu lalu, ada yang kembalikan, ada yang ambil lagi, seperti itu. Begitu antusiasnya Iya. anak-anak, semangatnya dengan membaca. Oke. Jadi Ibu berdua, ini kan juga tantangan di era zaman saat ini. Tadi Ibu sempat katakan kemajuan teknologi, gadget. Mereka akhirnya lebih suka terpapar di depan barang sepanggal itu bilang itu. Bagaimana Ibu berdua terus menumbuhkan minat mereka bahwa buku tuh yang apa ya, seperti zaman kita sekolah dulu lah. Buku ya menjadi sesuatu yang paling kita tunggu-tunggu. Gimana menumbuhkan di minat di era anak-anak Gen Z katanya begitu nih. ya, pertama itu ada semacam arahan atau pandangan nasihat yang kami coba sampaikan ke anak-anak bahwa gadget itu kalau waktunya habis dengan gadget, apa untungnya? Begitu. Kami mencoba membuat pertanyaan-pertanyaan balik ke anak-anak. Apa untungnya waktunya berjam-jam setelah pulang sekolah, pegang HP, main game, sampai tidak makan, tidak mandi, tidak belajar. Apa untungnya? Ya, kita kasih pengertian atau pemahaman seperti itu ke anak-anak untuk mereka sendiri merenung bahwa iya ya, ternyata gadget ini buat saya tidak belajar, buat jangankan belajar, mandi pun mungkin tidak, makan pun mungkin tidak, karena waktunya terbuang habis di gadget. Iya, jadi kita memberikan pengertian-pengertian yang sederhana kepada anak-anak. Itu pendekatan yang kami lakukan untuk bagaimana mengalihkan perhatian anak dari menggunakan gadget dengan waktu yang terbuang begitu saja, sehingga tidak ada hal-hal yang berguna yang mereka lakukan, atau hal-hal baik yang mereka lakukan. Mungkin bisa membantu orang tua di rumah, ya, atau melakukan pekerjaan rumah, atau belajar. Ya, kita kasih mencoba pendekatan dengan memberi pemahaman-pemahaman seperti itu. Jadi kita tidak bisa memaksa juga secara langsung ke anak-anak, karena tidak boleh main gadget, nggak bisa juga gitu ya. Iya, karena kita terbatas dengan mereka itu hanya 2 jam 2 di jam. rumah baca. Mereka punya waktu lebih dengan orang tua di rumah. Jadi kita hanya bisa melakukan pendekatan dengan memberi arahan atau memberi nasihat seperti Atau itu. ada aturan khusus yang Bu Beatrix berikan kepada anak-anak, selama 2 jam dengan saya tidak boleh main gadget ya, kita membaca gitu atau seperti apa Bu Beatrix? Ya, kalau untuk saya sendiri sama anak-anak di rumah baca bebas. Cuman ada aturan di rumah baca. Di saat mereka datang, HP-nya itu disimpan dulu. Disimpan dulu, fokus dulu dengan belajar. Nanti setelah sudah selesai, boleh pegang HP. Oh, gitu ya. Iya. Oke. Ibu berdua, setelah saat ini buku-buku yang dipunyai di rumah baca adat ini, masihkah terus ingin mencari relawan-relawan atau relasi-relasi yang juga mau membantu perbendaharaan buku? Jika iya, cara seperti apa lagi yang mungkin Ibu berdua mau pakai supaya stok perbendaharaan buku cerita akan terus bertambah banyak begitu? Selama ini pengalaman atau yang selalu kami lakukan di rumah baca itu kami selalu buat semacam flyer, terus kami munculkan di media sosial kami, ya, Rumah Baca Egat, bahwa kami di sini sedang membutuhkan buku, kami di sini sedang membutuhkan alat peraga, kami di sini sedang membutuhkan permainan-permainan yang mengedukasi anak-anak. Ya, itu yang selama ini kami pakai masih sebatas itu. Ya. Oke. Jadi
selama ini kami pakai seperti itu, tapi ada saja orang yang merespon, yang kami kenal, yang kami tidak kenal. Iya. Iya. Kepedulian orang di luar sana ternyata untuk menyumbangkan buku agar bertambah permintaan buku masih tetap ada di sana tentunya ya. Bahkan mungkin lewat perjumpaan kita saat ini juga ya, kami juga menghimbau tentunya untuk Anda yang mau menjadi donatur buku-buku cerita apa saja, boleh nanti harus kemana kalau nanti mereka ingin mendonasikan buku-buku cerita mereka ke ke Rumah Baca Egat Kairos. Di situ kami punya medsos yang bisa dihubungi langsung di situ, atau kami punya nomor kontak sendiri juga ada. Oke. Iya. Bu Beatrix sendiri tentunya dari pengalaman dengan anak-anak yang membaca, mereka paling suka cerita apa sih, Bu Beatrix? Ya, anak-anak di sana itu lebih suka cerita rakyat Papua. Cerita rakyat Papua. Iya, dan suka mendongeng, ada yang suka menggambar. Ya, jadi setiap kali mereka datang ke sana itu sudah baku taruh dengan bawa kertas ingin menggambar. Oke. Ya, yang ada di pikiran mereka itu harus gambar ini burung cendrawasih, harus gambar kayak rumah Honai begitu. Ya. Oke. Buku-buku yang sering dipinjam misalnya yang memuat cerita? Ya, buku yang sering anak-anak pinjam lebih banyak itu buku cerita rakyat Papua dibanding dengan buku yang lain. Karena menurut mereka buku cerita rakyat Papua itu lebih asik dan lebih seru. Dan gampang dimengerti begitu. Gampang dimengerti ya. Oke. Bagaimana juga Ibu Beatrix dan juga mungkin Ibu An menumbuhkan atau merangkul anak-anak yang belum mengenal budaya, cerita-cerita tentang cerita rakyat Papua ini sendiri, yang ada di luar sana mungkin yang belum bergabung dengan rumah baca adat ini, gimana? Cara dan trik Ibu berdua untuk bisa, ayo datang ya setiap hari Sabtu Minggu, gimana ya? Iya, di situ kita juga ada selalu terhubung dengan beberapa kampus di Sorong ini yang juga selalu datang dengan membantu kami untuk bagaimana menarik ya anak-anak muda yang ada di Sorong ini untuk datang ke rumah baca dengan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan di rumah baca. Dan di rumah baca juga sudah ada kampus yang kerjasama dengan KKN di rumah baca. Ada yang praktek PKL di rumah baca. Jadi kegiatan-kegiatan kampus di beberapa kampus di Sorong ini, kampus-kampus besar di Sorong ini sudah dilakukan di rumah baca, dan mereka terlibat langsung membantu kami untuk bagaimana mempengaruhi anak-anak muda untuk datang ke rumah baca, untuk bagaimana tertarik dengan membaca buku, ya cinta budaya. Ya. Kehadiran rumah baca ini ternyata sudah berdampak positif juga ya untuk tadi anak-anak mahasiswa yang akhirnya juga berpraktek di situ ya. Iya. Gimana cara mengajar untuk anak-anak sekolah nanti tentunya ketika mereka terjun di tengah masyarakat ya. Oke, kita jangan kemana-mana, kita masih mau mendengarkan dulu cerita-cerita dari anak-anak yang selalu berkunjung ke rumah baca adat Egat Kairos ini. Kita dengarkan ceritanya seperti apa. Halo, perkenalkan nama saya Andreas. Saya akan membaca dongeng yang berjudul Cendrawasih dan Bangsa Burung. Zaman dahulu semua bangsa burung memiliki warna yang indah. Sampai di suatu musim semi, bermekarlah bunga-bunga di seluruh padang rumput semak-semak dan hutan kupu-kupu dengan sayapnya yang berwarna-warni. Ikut menghiasi alam,
tiba-tiba ada bunyi suara langkah kaki. Semua mata tertuju ke arah langkah kaki itu. Wow, kupu-kupu dan semua bangsa burung sangat tertuju ke seekor burung yang hadir. Di tengah-tengah mereka, mereka saling berbisik. Siapa dia? Dari mana dia? Ada yang pernah melihatnya di sekitar sini? Wow, bulunya berkilauan dan lembut. Cendrawasih dengan begitu anggun dan percaya diri hadir di antara bangsa burung dan kupu-kupu. Dia begitu indah dan lembut, kata kupu-kupu. Mereka mulai berkenalan dan hidup rukun bersama-sama di alam mereka. Terima kasih sudah mendengar cerita saya. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Angel. Saya akan membawakan satu cerita dongeng yang berjudul Menari di Hutan Bebas. Alkisah, hiduplah seekor cendrawasih di sebuah pohon. Cendrawasih itu sangat senang tinggal di sana karena di sana banyak makanan tersedia. Seiring berjalannya waktu, usia cendrawasih semakin tua. Dia mulai merasa lelah ketika terbang di udara. Kemampuan terbangnya berkurang. Dia tidak bisa terbang jauh seperti dulu lagi. Suatu pagi, saat matahari mulai bersinar, cendrawasih merasa ada sesuatu yang mulai berbeda. Gerakan saya mulai lambat. Apa yang terjadi? Apa yang salah denganku? Kondisi ini membuat cendrawasih tidak bisa melakukan apapun. Ia hanya bisa melihat teman-temannya terbang, teman-temannya yang dengan ringan dan lincah terbang ke sana kemari. Sambil berkata, "Oh, rupanya aku sudah tua. Aku tidak bisa kembali muda lagi. Itu artinya aku butuh tempat tinggal yang nyaman dan tenang." Untuk beristirahat sebelum aku mati. Cendrawasih mulai mengkhawatirkan dirinya sendiri. Dengan bantuan teman-temannya yang masih muda dan lincah, cendrawasih dapat hidup dengan nyaman dan damai sesuai dengan tempat yang dia inginkan tanpa rasa takut dan khawatir lagi. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dongeng dari saya. Oke, kembali lagi bersama dengan saya Yuda, masih bersama dengan dua tamu spesial saya. Bagaimana mereka menyediakan waktu, mereka menyampingkan segala kegiatan mereka untuk terus menceritakan budaya-budaya Papua lewat buku-buku. Dan mereka mendedikasikan itu juga buat anak-anak, tapi juga buat orang-orang yang membutuhkan buku-buku, terutama cerita-cerita ada tentang Papua. Ini nilai-nilai apa yang ingin ditanamkan kepada anak-anak melalui cerita-cerita rakyat seperti ini? Kalau Bu An lihat, kalau Bu Beatrice lihat. Ya, nilai-nilai yang ingin kami tanamkan di Rumah Baca Egat Kairos ini dengan perkembangan zaman ini, anak-anak itu bisa mengetahui bahasa daerah, kemudian mengetahui tari-tarian daerah, juga makanan daerah, dan di situ
dengan perkembangan zaman ini hal-hal itu tidak punah atau tidak hilang seiring perkembangan zaman. Tapi anak-anak generasi muda, anak-anak zaman sekarang ini bisa punya rasa cinta terhadap budaya mereka untuk mempertahankan itu sebagai jati diri, sehingga itu tidak hilang dengan perkembangan zaman yang membuat mereka sudah tidak paham dengan adat budaya dibandingkan dengan generasi-generasi yang dulu, generasi-generasi sebelum mereka. Kalau bisa, walaupun di perubahan zaman ini, di tantangan yang ada sekarang ini, mereka tetap membawa nilai-nilai budaya itu di dalam diri mereka, dimanapun mereka pergi dan berada, nilai-nilai budaya itu tetap tertanam di dalam diri mereka sebagai jati diri mereka. Bu Beatrix, seperti apa tetap mempertahankan jati diri Papua lewat bacaan untuk anak-anak kita tadi? Oke, ketika mereka berada di hari Sabtu dan Minggu bersosialisasi dengan teman-teman, perbincangan mereka juga dengan, tapi jam itu dulu, semua yang buku yang ini, gitu kah? Atau Iya, kadang itu rebutan ya, sampai rebutan. Dengan bahasa kita hari-hari di Papua gitu ya. Mereka rebutan. Mereka sampai berkelahi, maunya yang satu tuh, saya maunya buku yang ini, yang satu bilang tidak, saya maunya yang gitu. Saya tadi yang ngambil, saya tadi yang ngambil duluan, kenapa kau ambil? Saya yang dapat duluan, karena begitu. Oke, main ya. Tugas Ibu berdua ini sungguh mulia tentunya, mendidik generasi-generasi muda Indonesia, khususnya Papua, untuk menjadi orang-orang besar karena tahun-tahun ke depan 5, 10, 30 mereka yang punya tahun itu ya, Ibu ya, dan Ibu berdua telah meletakkan dasar mereka bisa membaca dan mereka hidup di zaman mereka saat ini dengan kemajuan, tapi tidak melupakan budaya lewat cerita-cerita buku-buku tadi itu ya. Pemerintah gimana nih akhirnya, Bu Anna, pemerintah tanggapannya, responnya ketika tahu ada seperti ini yang Ibu sudah bangun bersama teman-teman rumah baca adat ini? Yang pertama itu apresiasinya senang ya, karena di Sorong ini, di Papua Barat Daya ini ada rumah baca yang tadinya mungkin itu mungkin hanya ada di luar Papua. Rumah baca. Nah, jadi lewat dinas terkait kami juga didampingi untuk bagaimana mengelola perpustakaan kami. Bagaimana mengelola perpustakaan kami. Kami juga diarahkan untuk mengisi SIM data pengunjung yang hadir di situ. Peran pemerintah sudah ada di situ ya. Iya. Oke, baik. Yang bagaimana pengunjung datang di rumah baca di perpustakaan kami. Jadi kami juga sudah mengisi SIM data layaknya seperti perpustakaan yang dikelola pemerintah. Baik ya. Harapannya apa lagi nih untuk pemerintah? Ibu Beatrix, Bu An? Ya harapannya ya anak-anak kami lebih lagi diperhatikan dalam hal pendampingan seperti yang sekarang dilakukan, karena rumah baca yang ada di Sorong ini kami juga ikut terlibat dalam memberantas buta huruf atau buta aksara itu. Buta aksara. Iya, karena di rumah baca ini kami tidak digaji. Kami kerjanya sukarela, relawan untuk mengajar anak-anak yang datang ke sana. Kami bekerja karena semangat kami, cinta kami terhadap negeri kami, tanah kami, tempat di mana kami tinggal.
Di situ kami mengajar anak-anak kami supaya paling tidak mereka bisa baca dulu. Baca, ya. Iya, mereka bisa baca. Karena itu hal yang memang diperan. Mendasar, ya. Iya. Oke. Jadi anak-anak yang sudah sekolah di kelas besar atau di SD itu ada sebagian yang memang belum bisa baca. Di situ peran kami rumah baca sekitar belasan sampai 20-an rumah baca yang ada di Kota Sorong. Kami hadir untuk membantu anak-anak yang ada di lingkungan tempat tinggal kami. Ya. Anak-anak yang terpengaruh di lingkungan di situ, kami hadir untuk membantu mereka, menolong mereka. Orang tua yang sibuk atau orang tua yang mungkin kewalahan terhadap anak-anaknya, kami hadir di situ untuk membantu. Ya. Dengan Oke. pendekatan-pendekatan kami untuk bagaimana anak itu bisa diarahkan, dan lebih khusus membaca itu. Oke. Wow. Betul-betul tugas mulia nih ya. Tapi kalau saya boleh tahu nih, ini orang-orang di sekitar seperti apa? Mendukungkah orang-orang tercinta, suami misalnya, atau pacar? Gimana? Ibu guru? Ya, kalau saya sendiri sangat mendukung dari pihak keluarga dan juga pacar. Iya, Mendukung ya? iya, sangat mendukung. Oke. Karena itulah salah satu kegiatan yang sangat positif sekali, apalagi dalam membantu anak-anak yang belum bisa membaca. Untuk saya secara pribadi, saya sangat bersyukur bisa dapat membantu anak-anak yang belum bisa dapat membaca. Walaupun itu tanpa digaji, saya ikhlas. Oke. Tapi mudah-mudahan dari perbincangan kita ini pemerintah juga bisa memperhatikan lah ya, untuk ini udah langsung bekerja, udah langsung tunjukkan bahwa memang kalian bekerja untuk generasi muda kita. Mudah-mudahan pemerintah tidak menutup mata dari sisi seperti ini. Oke, sebelum kita berpisah, ada pesan lainkah buat penonton-penonton saya di luar sana tentang kehadiran dari Rumah Baca Adat EGAT ini, Kairos? Jangan lupa datang dan berkunjunglah ke kami. Ada guru-guru yang ramah untuk mengajar anak-anak kita, atau seperti apa ini? Oke, ya, buat teman-teman atau adik-adik yang ada di luar sana yang mungkin putus sekolah atau yang sudah bersekolah atau belum bisa membaca, silahkan datang ke Rumah Baca EGAT Kairos, lebih tepatnya di Jalan Jalan Tanjung Dofior di belakang kampus Unamin. Ya. Iya. Iya. Puan? Iya. Kalau saya datanglah ke Rumah Baca EGAT Kairos, karena ketika datang ke sana pasti akan datang lagi. Karena apa? Di sana itu kami punya relawan-relawan ngajar yang sangat ramah, mengajar anak-anak di sana dengan setia di hari Sabtu dan hari Minggu, meninggalkan kesibukan mereka, datang memberi waktu untuk mengajar dengan cuma-cuma di sana. Kami punya peralatan belajar yang juga memadai, cukup lengkap, dan di sana kami juga punya waktu untuk ngajar di luar dari hari pertemuan Sabtu dan Minggu untuk anak-anak yang memang perlu ditolong, memang orang tuanya meminta waktu khusus. Ya, jadi kami di sana selain waktu khusus Sabtu Minggu, kami juga bisa mengisi di hari lain. Ya, tergantung komunikasi bersama orang tua. Kira-kira anak ini butuh ditolong atau butuh didampingi, kurangnya di sini. Kami selalu siap. Ya, kami di sana ada 4 pengajar, dan kebetulan teman kostan yang bersedia untuk hadir mendampingi atau bersama-sama di sini. Di sana kami juga punya
psikolog Ya. untuk anak-anak yang butuh untuk mendapat pendampingan khusus, ya. Misalnya anak ini di rumah orang tua pusing nih, atau anak ini kenapa dia ada perubahan ini, karakter ini, ada hal ini mempengaruhi dia. Kami di rumah baca siap, kami punya tenaga psikolog untuk ketika datang bukan hanya membaca buku tapi bisa konsultasi. Konsultasi ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak nih untuk Bu An dan juga Bu Beatrix. Waktunya telah hadir di studio RRI Net-nya RRI Sorong untuk obrolan budaya kita di saat ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih Bang Yuda. Terus jalankan tugas mulia ini tentunya ya. Dan terus membekali anak-anak Indonesia yang ada di Papua, di Sorong khususnya, untuk menyambut masa depan mereka dan mereka bisa baca tentunya. Ya. Sekali lagi terima kasih banyak ya. Oke, dan pemirsa RRI Net, sampai di sinilah RRI Sorong hadir lewat perbincangan atau obrolan budaya, lestarikan budaya dan cerita rakyat Papua. Saya Yuda bersama kru, mohon pamit dari ruang dengar Anda dan juga dari hadapan Anda semuanya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Halo, perkenalkan nama saya Risma. Saya akan membawa dongeng yang berjudul Ratu Hutan. Hari ini Ratu Hutan kedatangan tamu yang tak biasa. Mereka sepertinya adalah orang-orang yang datang tanpa diundang. Kuskus, kuskus, di mana kamu, kuskus? Seru Ratu Hutan sambil mengintip-ngintip. Iya Ratu, aku di sini, sahut kuskus. Mencari aku ya Ratu? Coba kamu lihat ke sana. Sepertinya kita sedang kedatangan tamu yang tak biasa. Bukannya itu teman-teman kita? Aduh, bukan kuskus. Coba kamu lihat lagi dengan baik-baik. Oh ya ampun, sepertinya kita dalam bahaya, Ratu. Kita harus bagaimana ini, Ratu? Ayo segera kirim pesan ke semua penghuni wilayah ini. Kalau kita dalam bahaya, perintah sang ratu. Siap laksanakan ratu. Keesokan harinya, semua berkumpul di halaman istana. Ratu menyampaikan kepada semua rakyat di negerinya untuk harus selalu berhati-hati dan waspada. Karena ada musuh yang sedang masuk di wilayah kita. Semua rakyat di negeri Ratu Cendrawasih melakukan apa yang diperintah mereka. Hidup dengan aman, damai. Terima kasih sudah mendengar dongeng saya.